Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allah Ya, Akbar. alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Yang pertama harus kita lakukan, yang utama yang harus kita laksanakan yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa, silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan Bintang ya. Silakan Bintang dipimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk siap. Doa mulai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa kita hari ini. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran seperti biasa pada hari Kamis ya 10 November. Tadi pagi kalian semua sudah melaksanakan upacara ya memperingati hari pahlawan ya. Sekretarisnya mana? Angkat tangan. Ya, silakan sekretaris sampaikan siapa saja yang hari ini tidak hadir. Hadijah Rahel sakit. Hadijah Rahel, keterangan? Sakit. Kemudian siapa lagi? Hans Mahdi. Hans Mahfi, keterangan? Izin. Kemudian siapa lagi? Dua orang saja yang tidak masuk. Kita doakan semoga teman kamu yang sakit segera sembuh ya, sehat dan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kembali bersama kalian. Amin ya robbal alamin. Dan untuk yang izin semoga dipermudah urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, Bapak sudah cek kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya kita akan cek dulu, Bapak akan mengecek dulu, cek kesiapan belajar kalian ya. Seperti biasa, semuanya berdiri. Bapak ingin mengecek kesiapan belajar kalian pada hari ini. Apakah sudah siap belajar, apakah sudah semangat belajar. Yang pertama kita buat yel-yel baru dulu ya. Kemarin kan kelas 9A jawabnya Religius, cerdas, dan berkarakter. berprestasi. Nah ini kita punya yel-yel baru. Kalau Bapak tanya apa kabar, jawabnya masih semangat, gitu ya. Kalau Bapak bilang masih semangat, jawabnya tetap semangat, ya. Kalau Bapak bilang tetap semangat, jawabnya Allahu Akbar. Bisa? Oke ya. Oke. Apa kabar? Masih semangat. Ya. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Allahu Oke, Akbar. ingat-ingat ya, biar kita itu nanti sepanjang di pembelajaran kita, kalau Bapak tanya apa kabar, jawabnya tadi itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya silakan cek diri kalian masing-masing. Apakah sudah rapi hari ini? Yang perempuan coba dicek jilbabnya, apakah jilbabnya sudah rapi, sudah sesuai dengan ketentuan sekolah. Ya, yang laki-laki apakah sudah rapi, bajunya dimasukkan? Sudah semua ya. Kemudian atribut yang harusnya digunakan hari ini, ada yang masih belum menggunakan atribut hari ini? Tali pinggang semua pakai? Pakai ya, oke. Kalau sudah semua, Bapak ucapkan terima kasih sudah bisa tertib, sudah bisa disiplin pada hari ini. Dan kemudian nanti seterusnya silakan kalian harus seperti ini ya, disiplin. Oke, silakan duduk kembali. Kelasnya sudah bersih ya, alhamdulillah ya. Oke, kelasnya sudah bersih. Sudah. Seperti biasa, kita sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini,
Bapak akan mengetes kalian dulu, melaksanakan pretest kepada kalian semua terkait materi yang sudah Bapak berikan pada pekan yang lalu, yaitu awal bab 3. Siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Angkat tangannya. Oke, bingung Bapak yang mana ini? Oke, bareng-bareng jawabnya. 1, 2, 3. Tentang teori kedaulatan. Oke, siapa yang bisa menuliskan di depan? Satu orang satu saja ya. Teori kedaulatan yang ada di dunia ya, ada apa saja? Ada berapa kemarin jumlahnya teori kedaulatan? Ada 5. Ayo, satu orang tuliskan satu. Siapa yang siap? Oke, yang paling belakang dulu, nanti baru ini ya. Ngantri. Yang pertama. Yang kedua, sini boleh ngantri di belakangnya. Tuliskan di papan tulis. Kedua ini, yang ketiga siapa? Oke, ketiga kamu. Keempat? Oke, 5. Oke, udah pas ya 5 ya. Yang lainnya nanti. Yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan. Betul sekali, tepuk tangan untuk matahari apa bulan ini? Matahari. Luar biasa. 1 poin untuk matahari ya. Setiap ada yang berpendapat, maka akan Bapak berikan nilai 1 poin untuk matahari. Oke, yang kedua teori kedaulatan raja. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Nur Azimatun Nisa. Luar biasa ya. Yang ketiga, teori kedaulatan. Kita lihat apakah jawabannya benar. Teori kedaulatan negara, betul tidak? Betul. Teori kedaulatan negara. Tepuk tangan untuk Asifa. Betul ya, Asifa ya? Bapak sering ketukar ini antara Asifa sama Nadia Sapitri ini, mirip-mirip soalnya. Miripnya maksudnya sama-sama perempuan itu loh, nak. Sama-sama perempuan. Oke, yang keempat teori kedaulatan apa? Hukum. Ya betul sekali, tepuk tangan untuk Nadia Sapitri. Yang terakhir kita lihat apakah tepat ya jawabannya. Teori kedaulatan rakyat. Ya benar sekali ya, bagus sekali. Bapak kasih poin untuk yang sudah maju. Terima kasih yang sudah maju. Matahari, kemudian Nur Azimatun Nisa, kemudian Asifa, Nadia Sapitri dan Valin. Oke, semuanya yang sudah maju Bapak berikan 1 poin untuk penilaian harian hari ini ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah berani maju. Oke, kalian semua masih ingat terkait materi pembelajaran pekan yang lalu ya, yaitu ada 5 teori kedaulatan yang ada di dunia. Nah, pertanyaannya ya, sekarang materi pada pertemuan hari ini, kira-kira negara kita, negara Indonesia ini menganut sistem teori kedaulatan apa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Sebelum Bapak berikan slide materi pada pertemuan hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya sebelum kita masuk ke inti? Oke, silakan Nadia Sapitri, berdiri nak, boleh? Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum, sama teori kedaulatan negara. Ya, oke, betul ya. Nanti akan kita jelaskan ketika sudah masuk materi. Oke, betul sekali, tepuk tangan untuk Nadia ya, teori kedaulatan rakyat. Semuanya simak yang ada, tayangan yang ada di depan nak. Slide yang ada di depan. Oke, sebentar, Bapak tayangkan terlebih dahulu. Masih loading ya, sebentar ya. Oke, semuanya simak. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat ya? Ya, pada pertemuan hari ini
kita akan belajar tentang nih, yang pertama ya, bisa kalian lihat di depan. Kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara kita, negara Indonesia ya. Kemudian yang kedua, memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara. Tadi sudah beberapa disebutkan oleh temanmu, yaitu Nadia Sapitri. Kemudian yang ketiga, memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara. Itulah materi kita hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya bisa disimak di depan ya. Yang pertama, nanti setelah kalian mengamati media PowerPoint yang Bapak siapkan, kalian mampu membangun perilaku disiplin, tanggung jawab, percaya diri dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kalian mengamati video yang Bapak tayangkan ya di depan, kalian dapat melakukan diskusi kelompok dan kalian dapat menganalisis tentang prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian nanti berdiskusi secara berkelompok, kalian mampu menyajikan hasil telaahnya maju presentasi ke depan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Kalau sudah bisa, supaya lebih semangat lagi, kita berdiri dulu semua, kita menyanyikan lagu ya, wajib nasional seperti biasa untuk menanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Oke, semuanya simak yang ada di depan ya, kita ikuti. Kita menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Hafal nggak Sorak-Sorak Bergembira? Hafal semua ya? Hafal. Bapak. Nyanyikan dengan rasa penuh semangat, rasa cinta kepada tanah air. Oke, ikuti musik ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, kedua sambil tepuk tangan. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Oke, semuanya sudah semangat belajar semua ya. Oke, berikutnya Bapak akan menyampaikan materi hari ini. Semuanya simak slide yang Bapak tampilkan di depan. Oke, sambil Bapak jelaskan, kalian juga boleh sambil menyimak ya. Sambil menyimak yang ada di buku cetak PPKN kelas 9 ya, kurikulum 2013. Oke, yang pertama tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia ya. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu Nadia Sapitri bahwasanya bentuk dan prinsip kedaulatan kita itu menganut, yang pertama menganut sistem teori kedaulatan rakyat. Nah, oke. Sudah bisa disimak di situ ya. Nah, kemudian apa buktinya bahwa Indonesia ini menganut sistem teori kedaulatan rakyat? Nah, itu ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya bahwasanya Indonesia menganut sistem teori kedaulatan rakyat. Nah, sekarang siapa yang sudah, kemarin kan Bapak suruh apa? Literasi, suruh membaca informasi sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya.
Nah, siapa yang sudah membaca, yang sudah menemukan apa dasar hukumnya bahwa Indonesia ini menganut sistem teori kedaulatan rakyat? Angkat tangan yang tahu. Ada di mana dasar hukumnya? Ada di pasal berapa ya? Kemudian kira-kira ada di pembukaan Undang-Undang Dasar atau tidak? Ya, alinea berapa? Kalimatnya seperti apa? Ya, sampaikan. Siapa yang sudah berliterasi? Oke. Yang belakang silakan Nur Azimatun Nisa. Silakan berdiri nak, biar kelihatan cantiknya. Woi, mantap. Nur Azimatun Nisa. Silakan Nur. Yang pertama ada di mana dasar hukumnya? Ada di pembukaan undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar, benar sekali. Di alinea keberapa? Di alinea keempat. Kalimatnya apa? Yang menyatakan bahwasanya Indonesia ini menganut teori kedaulatan rakyat. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia Yang berkedaulatan rakyat. Ya, oke, semuanya bisa disimak. Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Yuk, dibaca bareng-bareng. Halaman berapa? Kasih tahu teman-temannya Nisa. Ada di halaman 60 tuh kata Nisa. Ayo semuanya silakan dibaca dasar hukumnya, yaitu pembukaan UUD alinea keempat yang berbunyi. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Oke, pintar, tepuk tangan buat Nisa dan kita semua. Luar biasa ya. Itu dasar hukum yang pertama. Masih ada dasar hukum yang kedua. Ada di dalam pasalnya. Siapa yang tahu? Coba yang sebelah sini dulu ya. Bapak ini sebelah sini dulu. Setelah pembukaan ada pasal. Pasal berapa? Siapa yang bisa menyampaikan di barisan sini? Oke, silakan nak, berdiri nak. Oke, berdiri. Siapa namanya? Belum kenalan kita. Siapa? Vira. Oke, Vira ya. Luar biasa. Silakan Vira. Ada di pasal 1 ayat 2, betul tidak? Betul. Tepuk tangan buat Vira ya. Yang berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. iya, jadi kedaulatan kita berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, silakan duduk. Bagus sekali ya. Itulah dasar hukumnya. Indonesia menganut sistem teori kedaulatan rakyat, yaitu ada di pembukaan UUD. Tuh bisa kalian simak di slide. Alinea keempat dan ada di pasal 1 ayat 2 ya. Oke, silakan dicatat ya, ini karena yang sangat penting ya. Karena dasar hukumnya sangat penting. Silakan dicatat di buku tulisnya ya. Oke. Sudah? Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, ada yang bisa bantu Bapak membacakan yang pertama? Ada yang bisa bantu Bapak membaca yang pertama? Oke, silakan di belakang Bulan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk. Betul, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu satu prinsipnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua silakan Nadia Safitri. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, betul. Berikutnya Negara Indonesia adalah Tanzila, silakan Tanzila. negara Indonesia adalah negara kesatuan. Oke, betul. Yang keempat, silakan. Ya, kamu boleh. Asifah. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, betul. Yang kelima, ya kamu. menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, betul sekali. Yang terakhir, siapa? Itu belakang dulu. Si ini siapa? Rafaifa ya. Rafaifa, silakan berdiri nak, biar terlihat wajahnya. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau atas Suaranya lebih kencang lagi supaya. presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Iya, betul sekali ya. Yang sudah kalian lihat di slide ini merupakan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Silakan dicatat karena ini nanti akan keluar juga di ujian semester ya, karena sebentar lagi kalian akan melaksanakan ujian semester 1 atau penilaian akhir semester 1. Oke, kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, prinsip negara kedaulatan rakyat itu berhubungan erat. Nah, berhubungan dengan erat dengan apa? Sistem pemerintahan kita. Apa sistem pemerintahan kita?
Demokrasi ya. Jadi kedaulatan rakyat ini sangat berhubungan dengan demokrasi. Nah, bisa kalian lihat di situ. Demokrasi berasal dari dua kata ya. Dari bahasa Yunani ini nah ya. Demos dan kratos atau kratein ya. Demos berarti rakyat, kratein berarti pemerintahan. Kalau digabungin berarti pemerintahan dari rakyat. Nah, itu bisa dilihat di slide juga. Dan menurut pendapat ahli Abraham Lincoln. Nah, Bapak nggak bisa seberapa ini ya, karena bahasa Inggrisnya sedikit belepotan ini ya. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Apa kabar? Masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat? Allahu Akbar. Ya, ingat itu jargon kita ya. Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita tadi sudah bahas tentang demokrasi ya. Apa syaratnya demokrasi di Indonesia ini supaya berjalan dengan tertib? Atau bahasanya supaya bisa berjalan secara demokratis ya. Bisa kalian simak di depan di sini slide-nya ya. Syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, perlindungan konstitusional atau perlindungan hukum. Ya, jadi negara kita adalah negara hukum. Jadi kita semua dilindungi oleh hukum. Kemudian yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ya, jadi hakim itu ya harus adil, ya tidak boleh memihak. Kemudian yang kedua, adanya pemilihan umum yang bebas. Ya. Kemudian yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi kalian ini berhak untuk menyampaikan pendapatmu. Ya. Kemudian kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Dan yang terakhir mata pelajaran kita, pendidikan kewarganegaraan. Oke, sampai di sini poin-poin ini ada yang ditanyakan? Oke ya, sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita akan lanjutkan dengan melihat tayangan video yang akan Bapak berikan. Ya. Ada dua tayangan video yang akan Bapak tampilkan di sini. Nanti silakan kalian amati. Kalian amati ada apa saja di dalam video tersebut ya. Jadi videonya tentang permasalahan ya, permasalahan penanaman nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan penanaman nilai demokrasi di lingkungan masyarakat. Silakan kalian simak video yang ada di depan. Kita mulai dari tayangan video yang di keluarga terlebih dahulu ya. Demokrasi dimulai dari keluarga. Semuanya simak. Sambil siapkan pulpen dan bukunya, dicatat apabila ada hal-hal penting yang ingin dicatat. Udah SD, pengen ikut pramuka atau HW kalau kita ya. Terus ada kemah, bapaknya melarang, marah.
pada Gun ya. Dia hanya bisa di rumah terdiam 6 tahun kemudian. Ayah ibunya pindah tugas. Anaknya dititipin ke neneknya ya, senang banget ini dia nanti. Ya nanti lagi ada yang masyarakat. Kesel ya. Padahal udah terpilih ya. Juara. Nanti lihat yang di lingkungan masyarakat juga ya. Bapak ibunya datang dari mana? Tugasnya ya. Dimarahin. Saya lihatnya ya. Oke, itu ya sudah disimak tadi ya Nak ya. Oke, sudah disimak ya. Silakan simak video berikutnya. Oke, semuanya. Simak di depan sini. Ya, disimak baik-baik ya. Ini nilai demokrasi yang ada di lingkungan masyarakat. Diamati dengan baik. Gitu Pak, kalau sampai habis dan jangan di skip ya bro. Sini biar kelihatan. Lihat, biar nggak kelihatan. Pilkades, pemilihan kepala desa. Desa kita Nih, dengerin. kepala desa di beberapa daerah dikenal juga dengan pilihan murah, juga disebut pilihan. Alhamdulillah kali ini saya mendapatkan Salah satu menjadi calon kades. calon kepala desa. Untuk itu saya ingin kalian dukung saya dengan ikhlas. Siap bos, Cungkring pasti mendukung Bapak Risma bos Cep. Saya juga Pak, siap berani mati mendukung Bapak dalam ikhlas. Ren, bawa-bawa mati segala sih, kayak mau perang aja. Apa salahnya Kring? Oh iya, maksud kalian saya panggil ke sini bukan lain Saatnya jam keempat dimulai. sebagai tim sukses. Waduh bos, It's time to begin the fourth lesson. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Ada beberapa orang sudah saya tunjuk sebagai tim inti. Ini tim suksesnya Nak. Masuk bagian tim tersebut. lalu tugas kami apa bos? Nah, dengerin tugas kami apa? Sementara kalian terjun ke lapangan terlebih dahulu untuk membaca strategi lawan. Jadi kami harus ke lapang bola atau ke lapang voli Pak? Kalau kamu Ren, maksudnya turun langsung ke masyarakat. Karena sudah beberapa orang membagi tugas sebagai tim inti, antara lain koordinator lapangan, bagian strategi, bendahara, dan lain-lain. Oh ya bos, untuk terjun ke lapangan. Apa kami Nah, dengerin untuk terjun ke lapangan dikasih pengalaman. Itu terlalu ekstrim, sewajarnya saja. Karena permainan kita harus pelan-pelan, harus halus, harus menemui jalur yang benar. Lalu bekal kami apa? Kalau kami apa? Kamu minta bekal segala sih. Wah, bodoh kamu Maren. Kita itu perlu modal Ren. Jangan khawatir, saya sudah siapkan beberapa amplop uang untuk kalian bagikan kepada masyarakat. Ini Tuh. ada 200 amplop yang harus kalian Ada bagikan. 200 amplop yang dibagikan ke masyarakat. 200.000 per amplop. Siap bos. 200.000 per apa ini kepala tidak keluarga. melanggar ketentuan panitia? Money politik sudah biasa, Pri.
sudah Yang bisa dinilai ya, catat kalau ada hal-hal yang jelek, yang buruk. Dari suara mereka, Pak. gantung persepsi mereka. Ini suatu paradigma masyarakat. Jadi kita ikuti saja. Tapi Pak, bukan sebaiknya kita mematahkan paradigma pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala desa. Ren, kamu bisa diam gak sih? Terserah bos itu. Oh iya bos, buat kami nanti gimana? Apa uang ini saya pakai sebagai biaya operasional? Soal itu ada bagiannya nanti. Kalian ambil di ruangan tengah. Ada istri saya yang akan memberi uang operasional. Pak, gimana saja nih? Untuk sementara, ambil dulu. Nanti ada beberapa souvenir termasuk sembako. dan Tuh, kaos pertama yang amplop dulu. Nanti ada yang nyusul souvenir sama sembako untuk dibagiin ke warga supaya milih kepala desa itu ya. Benar-benar kamunya kamu mengkering. Tenang, kalau saya terpilih nanti akan saya angkat Tuh. kalian sebagai pegawai saya. Kalau dia terpilih, maka dia akan mengangkat Buat kalian. teman-teman dekatnya atau anak buahnya. Sekali bos, jadi semangat nih. Kering, apa kita sanggup jadi pegawai desa? Kita kan sehari-hari cuma nongkrong di pos ronda dan di pinggir kali. Soal itu gampang. Nanti juga kita diajarkan, Ren. Tapi kering, kita kan nggak tahu apa-apa soal ilmu pemerintahan. Orang bikin KPS saja saya nggak tahu. Enggak sanggup, kan ada saudara-saudara kamu. Atau siapa saja yang kamu Jadi gantikan. orang yang tidak berkompeten pun bisa diangkat asal ada kedekatan gitu ya. Catat kira-kira baiknya itu ya. Lebih baik kalian Ya, orda. semakin cepat semakin lebih baik. Ya, Pak. Lalu harus kemana dulu nih, Pak? Waduh, ya langsung ke masyarakat, Awas, ini negara demokrasi. Jangan paksa mereka. Kalau mengajak untuk memilih kita, boleh saja. Oh iya, Pak. Apa Bapak nanti punya kewenangan untuk memberhentikan Nih, pegawai lama? apakah punya kewenangan untuk memberhentikan pegawai lama? Tentu. Tentu. Karena ada peraturan menteri dan lain. Ada peraturannya memang ya. Nanti saya pasti konsultasi ke camat dan setelah memperoleh rekomendasi staf. Tapi itu namanya pas mena-mena ya. Kan termasuk kesewenang-wenangan, Pak. Jangan sampai Bapak mengangkat pegawai baru didasarkan atas intuisi belaka berupa suka atau tidak suka. Nah, berdasarkan suka atau tidak suka. Berdasarkan dekat atau tidak dekat ya. Ini bukan forum debat, tahu? Sudah. Kritik protes itu perlu kering. Oke, dah ya, sampai situ saja. Sudah simak semua tadi videonya enak ya? Oke ya. Sudah ada beberapa hal yang kamu catat pasti ya? Oke, ntar nanti ya. Pasti kalian ingin banyak yang ingin disampaikan ya pendapatnya, tapi nanti dulu, sebentar. Oke, setelah kalian melihat tayangan video tadi yaitu penilaian demokrasi di lingkungan keluarga dan nilai demokrasi di lingkungan masyarakat, apa yang kalian rasakan? Kira-kira apa sih pendapat kalian setelah melihat dari yang video pertama dulu? Nilai demokrasi yang ada di lingkungan keluarga. Apa perasaan kalian apabila kalian menjadi seorang anak perempuan tadi? Oke. Udah meraih banyak prestasi dan malah dimarahin. Iya, kesel karena udah meraih banyak prestasi malah dimarahin disuruh pindah ke universitas apa lagi? Soalnya baru bebas berpendapat, tapi pas bebas pendapat itu itu malah dijatuhkan sama keluarganya. Padahal kita bebas berpendapat tetapi malah dijatuhkan oleh keluarganya sendiri gitu ya. Akhirnya mereka menjadi down gitu ya. Apalagi bagus sekali ya, bagus. Nggak adil pas pemilihan ketua OSIS. Nggak adil. Tidak adil saat pemilihan ketua OSIS sudah dinyatakan sah, suara terbanyak tetapi malah digantikan oleh yang laki-laki ya gitu kan. Padahal perempuan juga memiliki hak bisa ya untuk jadi ketua siapa lagi? Apalagi? Ya. Karena bisa aja dia itu bisa memberontak kalau selalu saja Iya, selalu saja ditekan ya. Oke gitu, betul sekali. Siapa lagi ada yang pendapat lain? Terlalu banyak pengkan dari pihak keluarga ya, sampai di universitas pun masih diperlakukan seperti anak kecil ya, tidak percaya terhadap anaknya. Oke, di video yang kedua apa yang kalian rasakan melihat video kedua tentang pemilihan kepala desa? Apa yang kalian rasakan? Curang ya. Kenapa dikatakan curang? Karena dia ngomongin logo. Oke, sampai di sini dulu pendapat kalian ya. Silakan nanti pendapat kalian semua dituangkan melalui lembar kerja yang sudah Bapak siapkan ya. Lembar kerja peserta didik ya. Tentunya
kalian akan mengerjakan secara berkelompok ya. LKPD-nya ini sudah Bapak siapkan. Nanti akan Bapak bagikan. Sebelum Bapak bagikan, Bapak akan membagi kelompok belajar kalian dulu untuk berdiskusi. Kemudian apabila sudah berkelompok, maka baru Bapak bagikan LKPD-nya. Oke, untuk membagi kelompok gimana? Mau langsung di tempat duduknya ini langsung dibagi? Apa mau acak? Seperti itu aja ya. Jadi langsung sesuai dengan tempat duduk. Gimana? Bapak butuh 4 kelompok. Yang hadir berapa orang? 28 apa 29? 26. Yang hadir 26 25 dibagi 4. Berapa kira-kira? 6 ya. Ada yang 6, ada yang 1 7 ya. Oke, 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kamu 2 orang ini ke sini ya. Silakan 1 2 ini ke sini. Merapat ke sini. Nah, 1 2 3 4 5 6 Rafifa dan ini merapat ke sini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 kelompok terakhir sini 4. Lihat merapat ke sini ya. Silakan. 2 orang ini gabung ke sini 1 2 3 4 ya. Silakan. Tinggal digeser aja sedikit. Nah, kursi aja. Kursi aja. Pakai kursi. Nah, kamu mau kemana? Kursinya aja yang diambil, jangan pakai mejanya ya. Ini kelompok 1 ya, 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3. Berikan jalan Pak Putra untuk nanti ke sana ya. Nah, jangan dirapetin gitu. Nah, gitu ya. Tidak usah pakai meja, nggak apa-apa ya. Pakai meja itu aja. Pakai meja ini bisa. Nah, kursinya aja gitu hari ini, Bapak. Nah, pakai meja itu di mana? Oke, semuanya sudah duduk per kelompok? Kalau sudah duduk per kelompok, akan Bapak bagikan satu kelompok 1 ya. Nih, kelompok 1 silakan. Terima. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini khusus kelompok yang terakhiran 7 gitu ya. Ngerti nggak sih? Kan 25 dibagi 4. Ada yang 6-nya ada 3 kelompok, sisanya 7. Kalian 7 orang gitu ya. Sudah dapat ini belum? Sudah. Sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat, silakan disimak ya. Apa perintahnya yang ada di dalam LKPD ya? Semuanya sudah dapat LKPD? Ya. Silakan kalian isi nama kelompoknya. Dengarkan Bapak. Halo. Dengarkan Bapak dulu, duduk dulu. Silakan isi nama temanmu, nama kelompokmu. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan yang sudah Bapak tuliskan di situ ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terkait video kurangnya penanaman nilai demokrasi ya di lingkungan keluarga dan masyarakat pada video tadi. Kemudian 2, sebutkan penyimpangan apa saja yang telah dilakukan dalam tayangan video. Kemudian menurut pendapat kalian, bagaimana akibatnya yang akan terjadi jika penyimpangan tersebut dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir, menurut pendapat kalian, mengapa perlu adanya nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat. Untuk kelompok 1 itu tentang keluarga, kelompok 2 di masyarakat, kelompok 3 di keluarga lagi, kelompok 4 di masyarakat ya. Jadi kamu di video pertama tentang keluarga, kelompok 1. Kelompok 2 video tentang yang di masyarakat. Kelompok 3 tentang video yang di keluarga lagi. Kemudian ini video yang di masyarakat. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Oke, untuk cara pengerjaannya seperti biasa, nanti Bapak akan menilai di setiap kelompok, akan Bapak kunjungi.
Setiap kelompok akan Bapak kunjungi dan Bapak akan membawa lembar observasi dari Bapak. Apabila ada yang hanya diam saja tidak membantu temannya, maka nilainya ya tidak maksimal ya. Jadi semuanya harus membantu temannya dalam mengerjakan untuk mendapatkan nilai gotong royong ya. Jadi semuanya harus ikut menyumbangkan pemikirannya. Bisa dipahami? Oke, silakan kerjakan. Lima 15 menit cukup ya. Silakan. 15 menit. Oke, untuk video yang tadi sudah Bapak tayangkan, Bapak akan bagikan share ke grup WA di kelas kalian ya. Nanti bisa kalian saksikan kembali yang ada di handphone kalian masing-masing. Silakan dibuka WA-nya ya, WA grup. Nanti akan Bapak share video yang sudah Bapak tayangkan tadi, Bapak share ke grup kalian ya. Silakan disimak lagi kalau ada yang lupa videonya tentang apa tadi ya. Silakan. Oke, Bapak akan mulai keliling ya. Kelompok 1 mengalami kesulitan. Apabila mengalami kesulitan, sampaikan ke Bapak apa kesulitannya. Boleh ditanyakan. Sampai di sini tidak ada kesulitan ya. Oke, tadi Bapak perintahkan untuk mencari informasi tentang apa demokrasi di lingkungan keluarga ya. Oke, semuanya ikut menyumbangkan pemikiran. Oke, mana? Boleh tanya? Oke, mau tanya boleh ya. Ya, oke. Ya, kelompok 1 sudah bisa mandiri ya, sudah bisa ya, dan semuanya membantu temannya mengerjakan, semuanya ikut menyumbangkan pemikirannya, betul? Betul. Kelompok 2 akan Bapak kunjungi, Bapak observasi ya. Pertanyaan pertama, apakah kalian mengalami kesulitan tentang apa yang ada di LKPD? Tuh, tanggapan itu apa yang kalian rasakan setelah kalian melihat video itu. Dia kasih keterangan, kenapa kalian kesal, kenapa ya, kurang senangnya, kenapa, berikan alasannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi ya, kayaknya sudah paham ya. Ya, semuanya ikut bekerja, semua ikut berpikir. Oke, ya, luar biasa. Senyumnya manis sekali Ramadhan ini. Ya. Oke, kelompok 3. Halo kelompok 3, apa kabarnya hari ini? Sehat ya. Kelompok 3, tadi Bapak berikan tugas tentang apa? Nilai demokrasi di lingkungan apa? Keluarga. Kemudian LKPD yang Bapak berikan dari nomor 1 sampai 4, apa yang belum kalian pahami? Ada yang ditanyakan? Semuanya sudah bisa, mandiri ya. Semuanya ikut membantu.
kelompok yang ini juga ya. Bagus kelompok 3 ya. Lanjutkan. Bapak catat dulu. Ya, semuanya sudah mengerjakan ya. Kelompok 4. Halo kelompok 4, apa kabarnya? Sehat ya? Tadi Bapak berikan tugas tentang video yang mana? Yang di lingkungan masyarakat ya. Kemudian sudah Bapak kasih LKPD? Sudah. Dari soal yang ada di LKPD ada yang ingin ditanyakan? Ini ada ya. Semua bisa dipahami? Oke, berarti semuanya ikut berpikir juga ya? Kamu juga ikut berpikir? Oke, semuanya ikut. Bagus, sip. Semua dapat nilai. Mantap. Oke, waktunya 5 menit lagi. Silakan nanti siapa duluan yang ingin maju dipersilakan. Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Kelompok 1 udah mau selesai belum? Udah selesai. Nah, itu ya. Untuk mengembangkan minat dan bakatnya juga ada di sini ya. Ayo bukan yang minat dan bakat, sudah punya bakat, sudah punya minat dan bakatnya sudah ada di mana nih? Tidak diizinkan oleh kami. Nah itu loh, apa kalian? Tidak harus kelompok 1 dulu yang maju ya. Siapa yang sudah selesai duluan boleh maju. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai. 1 menit lagi. Silakan. Oke, berarti kelompok 4 dulu. Ini di lingkungan masyarakat ya? Oke, kelompok 4 sudah selesai terlebih dahulu. Maka kelompok 4 yang akan maju presentasi. Silakan, kelompok 4. Kelompoknya biasa menghadapnya ke sini aja ya, karena temannya kan ada di sekitaran sini, jadi menghadapnya serong ke sana ya. Sini, silakan. Geser. Nih supaya terdengar agak maju dikit satu. Oh. Nah, kamu maju. Jangan ada yang nyumput di belakang, semuanya harus di depan ya. Moderatornya siapa? 1 orang.
berasal ya. Baca kali Jadi ya. semuanya usahakan bisa ikut menyampaikan pendapatnya ya, Nadia Savitri. Iya, Pak. Semuanya udah dibagi dikit-dikit bacanya. Sudah soal. Ya. Ya, oke, silakan. Ini ya. Moderator. Oh ini ya. Bareng-bareng ya salamnya. Dari mana? Kan mau salam dulu. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang yang video kedua tentang di masyarakat. Ya, di masyarakat. Yang pertama, Yang pertama akan dibacakan oleh Wani. Bagaimana tanggapan kalian terkait video kurangnya penanaman nilai demokrasi di lingkungan masyarakat pada video? kurang kenceng suaranya. Tidak setuju karena adanya kecurangan dalam pemilihan pilkades. Nanti Nadia Savitri menyimpulkan ya. Iya. Akhir. Sebutkan penyimpangan apa saja yang telah dilakukan dalam tayangan video tersebut. Penyimpangannya adalah memberikan uang sembako untuk menyogok warga untuk memilihnya. Yang ketiga, menurut pendapat kalian, bagaimana akibat yang akan terjadi jika penyimpangan tersebut dibiarkan begitu saja? Ya, apa yang terjadi kira-kira? Kurangnya kualitas pemimpin dalam mengurus warga desa dan bertindak semena-mena. Menurut pendapat kalian, Yang kencang suaranya. menurut pendapat kalian, mengapa perlu adanya nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan dalam berorganisasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing? Agar masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya Masing-masing. ya, bebas menyampaikan pendapat. Oke, coba simpulkan apa dari hasil diskusi kelompok kamu hari ini? Simpulannya itu dalam pilkades kan kita harus jujur, tidak boleh ada sedikit kecurangan apapun itu, agar adil juga kan. Tidak boleh ada penyogokan. Perilaku tidak benar ya. Terus juga mengambil temen yang deket ya gitu. Harus adil untuk semua. Ya, menjanjikan sesuatu ya. Menjanjikan sesuatu apabila terpilih nanti akan dijadikan pemerintah dia gitu kan, akan dijadikan anggota pemerintahan dari Pak Kades tadi gitu kan. Orang dalam. Oke, itu luar biasa sekali ya, tidak boleh ya seperti itu ya. Oke. Apalagi ada tambah lagi? Cukup? Cukup. Oke, cukup. Silakan ditutup kalau sudah cukup. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 4? Sepakat ya bahwasanya dalam pemilu itu harus bersih, tidak boleh ada kampanye hitam atau apa namanya tadi itu? Kecurangan dengan cara menyogok ya masyarakat dengan berupa uang, berupa sembako ya dan lain sebagainya, souvenir tadi ya. Itu namanya kecurangan dalam pemilu walaupun hanya tingkat desa. Kemudian yang kedua, calon kepala desanya menjanjikan anak buahnya untuk dijadikan sebagai anggota pemerintahannya di kepala desa tersebut ya, tanpa menghiraukan anggota pemerintahan yang sudah ada pada saat itu yang memang sudah berkompeten. Oke, bagus sekali, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa? Di lingkungan keluarga perwakilan kelompok 3 dulu apa 1 dulu? 3. Kamu udah siap? Oke, kelompok ini dulu ya. Mungkin ada orang lain ya. Boleh, silakan. Kelompok 3. Sampingan tangannya. Iya. Oke,
Oke, silakan kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya. Kita bisa kelompok dua, Pak. Geser ke belakang. Agak ke belakang. Ya. Bapak lewat dulu, Bapak lewat. Ya, Bapak nilainya dari sana biar terlihat kalian ya. Yuk, dimulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil laporan kerja kami yang dimulai dari nomor 1 yang dibacakan oleh Hamam. Bagaimana tanggapan kalian dengan terkait video kurangnya penanaman nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pada video tersebut? Silakan untuk Rahmat, bacakan jawabannya. Maskernya dilepas dulu biar jelas. Menyimak atau menangkap masyarakat semena-mena dalam menaikkan jabatan teman dekatnya. Kesal karena itu salah satu perbuatan yang tidak adil atau curang. Berikutnya ngomong ya MC-nya. Ya, nomor 2 akan dibacakan oleh Nadia Ulfa untuk soalnya. Sebutkan penyimpangan apa saja yang telah dilakukan dalam tayangan video tersebut. Oke, jawabannya nomor 2 akan dibacakan oleh Ananda Mutia. Menyuap atau menyogok masyarakat semena-mena dalam menaikkan jabatan teman dekatnya. Soal nomor 3 akan dibacakan oleh Nur Azimatun. Menurut pendapat kalian, bagaimana akibat yang akan terjadi jika penyimpangan tersebut dibiarkan begitu saja? Karena menurut kalian ya, menurut saya sih kalau misalnya itu bakalan terjadi, terus-terusan terjadi, warga-warga negara itu memiliki hak untuk berpendapat dan memiliki hak untuk menyampaikan pemikirannya. Masyarakat jadi memiliki pemimpin yang tidak dapat dipercaya atau tidak dapat diandalkan. Coba simpulkan dari semuanya yang bisa kamu tanggapi dari video yang sudah ditayangkan. Terakhir belum. Oh, yang terakhir belum. Oke, silakan. Menurut pendapat kalian, mengapa perlu adanya nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan dalam berorganisasi dalam pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia? Karena tiap-tiap warga memiliki haknya untuk berpendapat dan memiliki haknya untuk menyampaikan pemikirannya. Oke, apa kesimpulan yang dapat kamu simpulkan kira-kira? Kesimpulannya, Ya, gantian jangan rebutan. Ya, kamu dulu Matahari. Ya. Silakan Matahari. menurut aku kesimpulannya kalau misalnya ada sesuatu yang menyop-nyop seperti itu harusnya dihentikan. Karena nanti warga-warga bakalan mendapatkan pemimpin yang tidak benar atau tidak dapat diandalkan. Hanya mengandalkan apa tadi? Ya, Sogok-nyogok. ya dan nyogok-nyogok cuma dapat kemudian suap-suapan. anggota pemerintahannya Dia berdasarkan apa siapa? Diangkat dengan Semena-mena berdasarkan apa? orang terdekat. Iya, karena orang terdekat dia akan menjadi anak buahnya sebagai menjalankan pemerintahan dia. Ya, oke. Lanjut, ada lagi. Kita harus jujur. Jujur ya apa ya? Pemimpinan harus jujur. Kita nggak boleh sogok nyogok atau Tuh ya, intinya harus jujur dalam menjalankan demokrasi walaupun itu hanya pemilihan kepala desa. Saya bagus sekali temukan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Kelompok 1, 3, dan 4 ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, Ada kalau yang tidak ada bertanya? silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kelompok berapa dulu? 1 atau 3? 1, silakan kelompok 1. Bagus. Dari kumpul LKPD-nya dikumpul di meja Bapak ya, sudah semua? Oke, sudah. Oke, silakan. Adi di tengah ya. Adi di tengah. Ya, Adi sebelah tadi lah. Ya, mulai.
1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pendapat kami berdasarkan hasil kerja. Iya, hasil kerja kelompok kami. Kelompok lain, saya dari. Yang kecil suara dia. Bagaimana tanggapan kalian terkait video kurangnya penanaman nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pada video? Oke, nah yang lain aja yang jawab. Benar-benar suaranya nggak kedengaran Bapak. Ya, ini mengurangi nilai juga ya apabila suara tidak jelas. Perasaannya sih sedih, kesal, dan kasihan karena kemampuan yang kita punya itu selalu dikekang. Lalu dibatasi atau dikekang ya. Yang kedua, sebutkan penyimpangan apa saja yang telah dilakukan dalam tayangan video tersebut. Ayo. Selalu dikekang oleh orang tuanya, tidak adil dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, lagi yang ada dalam video. Menurut pendapat kalian, bagaimana akibat yang akan terjadi jika penyimpangan tersebut dibiarkan begitu saja? Takut untuk menyuarakan pendapat, susah untuk mengembangkan prestasi dan minat bakatnya. Oke, bagus sekali ya. Terakhir. Menurut pendapat kalian, mengapa perlu adanya nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan dalam berorganisasi dalam melaksanakan demokrasi? Karena jika tidak ada nilai kebebasan berpendapat berorganisasi, kita akan selalu merasa tertekan dan tidak ada keadilan dalam menyampaikan suara kita. Oke, apa yang garis besar apa yang dapat kalian simpulkan kira-kira dalam penanaman nilai demokrasi di lingkungan keluarga? Jangan terlalu mengekang, Ya. jangan terlalu kita. Ya, cukup mengawasi dan mengontrol saja ya Iya. minat dan bakat anaknya sejak dini. Ini. Ya. Oke, kelompok lain ada yang ingin ditambahkan? Ada yang ingin menambahkan tentang demokrasi di lingkungan keluarga? Oke, angkat tangan dulu. Oke, kelompok berapa ini ingin menambahkan? Kelompok 2. Bulan ya, akan menambahkan, silakan. Menurutku kita seharusnya syukur karena kita memiliki bakat yang sangat amat luar biasa dalam banyak medali atau piala. Tapi kenapa di situ keluarganya malah marahin dia? Padahal harusnya senang ya. Ya, terus senang. Oke, temukan buat bulan yang sudah menambahkan. Ada lagi tambahan atau bertanya? Oke, Matahari, silakan. Menurut saya ada beberapa bagian teks film di situ yang salah karena seharusnya sekolah juga mendukung seorang perempuan untuk menjadi pemimpin, tapi di situ perempuan tidak ada nggak diperbolehkan. Padahal suaranya terbanyak ya. Ada saat terbanyak pak, seharusnya perempuan juga bisa. Oke, temukan buat Matahari ya, sekali. Ada lagi yang menambahkan? Nanya? Tidak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti semuanya sepakat apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Oke, sepakat semua? Sepakat buat kelompok 1, silakan duduk kembali. Lewat mana duduknya? Sini. Oke, kelompok terakhir silakan. Cepat, kelompok 3. Boleh ditambahkan. Oke, langsung dimulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama dibacakan oleh Bintang. Bagaimana tanggapan kalian terkait video kurangnya penanaman nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat pada video? Jadi karena tidak ada support system, misal karena selalu dikekang. Sebutkan penyimpangan apa saja yang telah dilakukan Baik, jadi dalam tayangan video tersebut. Tidak ada dalam pemilihan ketua OSIS, dilarang melakukan aktivitas di sekolah atau di luar rumah. Oke, bagus, lanjut. 3. Menurut pendapat kalian, bagaimana akibat yang akan terjadi jika penyimpangan tersebut dibiarkan begitu saja? Kita menjadi takut mengekspresikan kemauan diri sendiri, mental anak akan menjadi down, dan tumbuhnya rasa benci kepada orang tua. Oke, yuk. Menurut pendapat kalian, mengapa perlu adanya nilai kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kebebasan dalam berorganisasi dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
Karena semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Oke. Apa garis besar yang dapat Rafifai simpulkan? Garis besarnya Penanaman demokrasi itu harus dimulai dari mana? Lingkungan? Lingkungan keluarga. Keluarga dengan cara apa? dengan cara Dengan cara Tidak terlalu mengawasi, tidak terlalu memangnya atau mengawasi mengawasi saja. Mengawasi minat dan bakat dari Anaknya. anaknya. Ya, tidak boleh terlalu di garis besar. Oke, semuanya setuju dengan kelompok 3? Setuju. Ada tambahan? Oke, tambahan lagi boleh. Silakan Matahari. Pak, seharusnya sebagai teman-temannya Dita ya. Iya. Sebagai teman-temannya Dita itu juga harus membela Dita karena Iya. dia seharusnya jadi pemimpin, kenapa tidak? Tapi kenapa teman-temannya diam saja? Pak? Oh iya, di video itu dia ditayangkan ya, dia ditambahkan bahwasanya ada pembelaan terhadap Dita padahal sudah mendapatkan suara terbanyak ya pada saat pemilihan ketua. Oke, itu ya yang mengecewakan, semuanya hanya mengikuti kemauan dari Kepala sekolah saja. ya gurunya di situ ya untuk memerintahkan bahwasanya kepala OSIS laki-laki padahal perempuan juga berhak gitu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan duduk kali kelompok 3. LKPD-nya dikumpul di atas meja Bapak ya. Semua LKPD sudah dikumpul belum? Di atas meja Bapak, sudah ya. Oke, semuanya sudah maju ya. Semua kelompok sudah presentasi. Hasilnya luar biasa sekali. Bapak sangat senang sekali dengan hasil yang sudah kalian sampaikan di depan. Semuanya sudah mendapatkan nilai. Kemudian sebelum maju presentasi juga tadi Bapak sudah keliling ya, melakukan kunjungan ke kelompok-kelompok dari kelompok 1, 2, 3 sampai 4. Bahwasanya kalian semua bekerja bersama-sama, menyumbangkan pemikirannya secara bersama-sama, semuanya ikut bekerja. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Apa kabar? Masih semangat. Apa kabar? Masih semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat? Allahu Akbar. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan merefleksi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran kita hari ini ya? Coba berikan pendapatmu, berikan kesimpulanmu, apa yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran kita hari ini bersama Pak Putra ya. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, satu orang ya. Berdiri apa di sini? Mau berdiri di situ apa di sini? Depan sini aja ya, biar ini ya. Oke, silakan. Sini di depan. Oke, ini Bapak ingin melatih percaya diri ya. Kan biasanya kalian berpendapatnya berdiri di tempat duduknya. Nah, ini berdiri di depan supaya melatih kepercayaan dirimu. Silakan, sampaikan. Apa yang kamu Belajar dapatkan? bersama Pak Putra kita menjadi mendapatkan pemikiran nilai-nilai demokrasi dan apa ya? Dan hak-hak kita untuk menyampaikan pendapat serta memajukan imajinasi kita untuk berpikir menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Matahari. Ada lagi? Silakan. Yang ingin menyampaikan dari hasil. Oke, silakan Bulan. Yang lain juga ya. Silakan Bulan. Saatnya istirahat. Belajar bersama Pak Putra, kita lebih percaya diri akan pendapat-pendapat dari kita sendiri. Ya. Kita lebih berkreasi lagi, berimajinasi tentang soal-soalnya. Tentang soal-soalnya ya. Kemudian apa yang kamu dapatkan? Penanaman nilai demokrasi itu harus ada di mana saja? Di segala tempat. Pertama di mana? Di sekolah, masyarakat. Lingkungan yang pertama harus diajarkan demokrasi, yaitu lingkungan keluarga dengan cara tadi ya menggali minat dan bakat anak, tidak perlu terlalu mengekang dan hanya cukup mengawasi saja seperti itu. Oke, tepuk tangan buat Bulan. Satu lagi, satu orang lagi, silakan. Satu orang lagi, yuk. Mau coba? Ayo, bisa pasti ya. Oke, Nadia, bisa Nadia? Rafifah oke. Wani, ya tepuk tangan untuk Wani ya. Apa yang kamu dapatkan hari ini Wani? belajar dengan Pak Putra, saya jadi bisa tahu apa yang bisa disampaikan, bahwa anak-anak itu kita juga perlu kebebasan dari orang tua. Betul. Kebebasannya bisa memiliki hobi. Atau apa sekolah yang dia inginkan masukkan. Oke, tepuk tangan buat Wani ya. Luar biasa ya. Oke,
dapat kita simpulkan bahwasannya ya demokrasi itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga, dengan cara menggali minat dan bakat ya, dengan cara sebagai orang tua mengawasi minat dan bakat anaknya, mendukung minat dan bakat anaknya ya, bukan malah untuk dikekang. Kemudian demokrasi di lingkungan masyarakat. Supaya demokrasinya berjalan lancar dan tertib, maka tidak boleh ada kecurangan dalam demokrasi. Ya, itu semua adalah nilai-nilai demokrasi. Karena syarat ya pemerintahan Indonesia kan kedaulatan rakyat, berhubungan erat dengan apa tadi kata Bapak? Demokrasi. Jadi demokrasi kita ya harus bagus, harus yang baik seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan membagikan penilaian ini. Oke, penilaian pengetahuan ya. Silakan dibagikan nanti ketua kelasnya ya. Diisi, kemudian nanti kalau sudah selesai besok boleh dibawa ketika pertemuan Bapak di berikutnya ya. Silakan diisi dengan sebaik mungkin. Ini untuk menganalisis atau menganalisa sampai mana kalian sudah mengetahui kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalau yang sudah nilainya bagus, maka Bapak akan mengadakan pengayaan. Apabila nilainya masih di bawah KKM, maka Bapak akan mengadakan remedial. Bisa dipahami? Oke, silakan dibagikan ke teman-temannya ya nanti ya. Oke. Apa kabar? Masih semangat? Tetap semangat? Oke, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu materi minggu depan, yaitu materi minggu depan. Tentang apa semuanya? Tadi sudah Bapak beritahu? Cek. Setelah bentuk dan prinsip, ada apa di buku? Silakan disimak. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Nah, silakan kalian pelajari di rumah, silakan kalian literasi, mencari informasi tentang hal itu ya, yang sudah ada di buku cetak. Oke, sebelum kita tutup, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh langsung keluar istirahat.